Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bimbingan belajar Madrasah Tanjung Balai. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal terkait dengan seleksi ASN di bagian CPNS maupun di bagian P3K. Nah, sebelumnya teman-teman dapat share, subscribe, follow akun-akun sosial media kami, baik itu di TikTok ataupun Instagram di @rumah.cerdas.tbalai. Sekali lagi @rumah.cerdas.tbalai ataupun di Facebook kami @rumah.cerdas.tanjungbalai. Nah, untuk YouTube sendiri kami ada 2 channel, kami upload di akun sosial media YouTube kami, di CEO kami di Abdillah Fauzan, serta di YouTube kami di Bimbingan Belajar Rumah Cerdas Tanjung Balai. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan paket soal atau kisi-kisi soal yang model soalnya itu sudah kita sesuaikan dan tingkat akurasinya itu juga sangat tinggi, itu seperti halnya di video ini, lengkap dengan pembahasannya, dapat teman-teman hubungi kami di 0852 7004 6434. Kami menyediakan soal-soal untuk seleksi CPNS atau terkhususnya di P3K. Untuk bagiannya itu ada meliputi teknis, manajerial, sosiokultural, serta diwawancara. Untuk teknis sendiri berbagai macam sesuai dengan yang teman-teman ikuti atau teman-teman lamar. Di antaranya ada operator layanan operasional, penata layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, pengelola layanan operasional, tenaga kesehatan seperti administrator kesehatan, perawat, bidan, apoteker, dokter umum, kemudian di tenaga kependidikan seperti guru di seluruh bidang studi, ataupun mungkin sektor-sektor lainnya yang mungkin kita tidak sebutkan, boleh di request, nanti kita bisa sediakan materi atau soal yang memang dibutuhkan untuk mengikuti sebagai latihan untuk mengikuti tes tersebut. Nah, nanti di antara video ini juga kita akan selipkan biaya atau daftar harga sepanjang 2024 ini untuk paket soalnya. Baik, kali ini kita sudah dihadapkan soal. Kali ini kita ambil dari bagian penata layanan operasional. Jadi teman-teman bisa simak video ini paket 1. Teman-teman juga bisa terus follow kita untuk materi dan soal-soal berikutnya. Nanti di bagian sosial media kita khususnya tadi TikTok, kemudian ada di YouTube, karena memang menyediakan platform yang menyediakan video yang durasinya relatif panjang. Nah, kita mulai saja. Soal pertama, dalam suatu rapat, seorang rekan kerja mengusulkan perubahan kebijakan layanan operasional tanpa konsultasi tim terkait. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, kata kuncinya adalah tanpa konsultasi kepada tim terkait. Nah, Anda tahu perubahan ini akan berdampak pada beban kerja staf dan kualitas pelayanan ya, pada beban kerja staf serta pada kualitas pelayanan. Nah, ini kita pertebal. Nah, apa langkah paling tepat untuk menangani situasi ini? Jadi di sini kita bisa lihat ada A menerima usulan dan meminta tim untuk beradaptasi. Kemudian ada B menyerahkan tanggung jawab perubahan kepada rekan kerja tersebut. Kemudian C mengabaikan usulan jika dirasa sulit diimplementasikan. Kemudian D membuat kebijakan baru tanpa melibatkan tim. Yang E mengusulkan diskusi ulang dengan seluruh tim. Jadi di sini catatannya adalah ada rekan kerja yang mengusulkan untuk melakukan perubahan kebijakan layanan operasional. Nah, jadi dia baru mengusulkan ya, mengusulkan, belum ada implementasi lebih lanjut dari situ. Jadi di sini apa sih langkah yang harus dilakukan? Nah, kita lihat A menerima usulan dan meminta tim untuk beradaptasi. Jadi tidak boleh langsung, tentu saja harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Maka di sini A kurang tepat untuk kita pilih. Kemudian B menyerahkan tanggung jawab perubahan kepada rekan kerja tersebut, juga kurang tepat untuk kita ambil.
Kemudian C, mengabaikan usulan jika dirasa sulit untuk diimplementasikan. Jangan langsung diabaikan, ini juga tidak boleh, jangan langsung diabaikan. Dan D, membuat kebijakan baru tanpa melibatkan tim. Ini kata kuncinya, tanpa melibatkan tim. Ini juga kurang tepat. Maka sisanya jawaban yang tepat adalah E, mengusulkan diskusi ulang dengan memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pemahaman bersama dan mempertimbangkan dampak bagi tim yang akan meningkatkan penerimaan dan efektivitas implementasi kebijakan baru. Jadi tidak semerta-merta, tidak langsung melakukan perbaikan seperti yang disarankan atau perubahan seperti yang disarankan. Nah, kita lanjutkan untuk ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, Anda diminta mempercepat proses pengadaan alat untuk layanan operasional. Namun, proses pengadaan alat harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Langkah pertama apa yang harus Anda ambil untuk memastikan pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan? Nah, tentu kita harus bisa memahami bagaimana konteks pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Di sini dia sebutkan bahwa itu tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nah, jadi pengaturan tersebut diatur atau memiliki regulasi pada Peraturan Presiden tersebut. Nah, ada opsi A, mengajukan alat yang dibutuhkan segera. Opsi A. Kemudian opsi B, mencari cara untuk mempercepat proses persetujuan. Yang C, memastikan proses pengadaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang D, meminta tim untuk segera memesan alat yang dibutuhkan. Yang E, mengabaikan proses yang lambat untuk mempercepat layanan. Nah, ini yang kita lakukan, yang jelas kita eliminasi. Kita eliminasi itu artinya kita buang yang memang tidak atau kurang tepat untuk kita pilih. Misalnya yang E, ini tidak tepat untuk dipilih, mengabaikan proses yang lambat. Kemudian apa lagi misalnya? Yang B, mencari cara untuk mempercepat proses persetujuan. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, jadi kita harus sesuai dengan konteks atau yang ditanyakan soal, sehingga hubungannya itu jelas terlihat. Maka di sini yang menjadi jawaban untuk soal kita adalah yaitu memastikan proses pengadaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu opsi C. Nah, kenapa? Karena dengan sesuai dengan regulasi atau peraturan itu akan menjamin bahwa pengadaan yang dilakukan itu dilakukan secara legal dan akuntabel sehingga dapat menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Ini untuk soal kita yang ini. Nah, kali ini kita ada soal dalam tugas harian Anda sebagai penata layanan operasional. Jadi, informasikannya, jobnya atau tugasnya itu, atau bagiannya, terjadi peningkatan permintaan layanan. Jadi, kata kunci yang mau kita garis bawahi adalah terjadi peningkatan permintaan layanan. Anda memiliki sumber daya yang terbatas. Jadi, sumber dayanya terbatas, namun ingin memastikan setiap permintaan ditangani dengan cepat dan efisien. Jadi langkahnya harus cepat dan efisien. Maka seperti apa cara kita memproses ini atau merespon hal ini? Yang A, mengurangi kualitas layanan demi kuantitas. Jelas bukan ya? Jadi jangan kita pilih yang seperti ini. Udah jelas bukan. Kemudian pilihan B, meminta staf untuk bekerja lembur. Ini juga tidak selalu seperti ini. Kemudian yang C, menganalisis permintaan yang dapat diprioritaskan, bisa. Yang D, mengabaikan permintaan yang tidak terlalu penting. Oke. Yang E, membagi tugas sesuai dengan prioritas tanpa diskusi. Nah, ini tanpa diskusi ini melemahkan atau menjadi kekurangan dari kalimat ini. Nah, tinggal C atau D, maka yang paling tepat adalah kita ambil menganalisis permintaan yang dapat diprioritaskan. Ini juga mencakup opsi D. Jadi opsi D itu sudah diatur lebih lengkapnya di bagian C tadi disebutkan. Oke, itu untuk soal nomor 3. Jadi
Menganalisa permintaan yang dapat diprioritaskan itu tujuannya itu untuk memastikan bahwa ketika ada keterbatasan kita, sumber daya yang terbatas tadi, dapat kita manfaatkan efektif dan juga layanan yang paling mendesak itu bisa didahulukan. Maka dibuat dengan konsep prioritas atau skala prioritas. Anda diberi tugas untuk meninjau efektivitas layanan operasional di kantor Anda dan menemukan bahwa proses pelaporan memakan waktu yang lama mungkin ya. Bagaimana langkah kita mengatasi hal tersebut, hal ini? Jadi yang kita perlu perhatikan yaitu proses pelaporan itu memakan waktu. Itu dulu yang mau kita perhatikan. Apakah langkah kita dengan A, menghapus beberapa prosedur laporan yang dianggap tidak perlu, atau B, mengusulkan penggunaan sistem pelaporan berbasis digital, kemudian C, menambah staf khusus untuk menangani pelaporan, kemudian D, mengabaikan laporan yang tidak terkait dengan prioritas utama, maka yang E, mengandalkan laporan dari departemen lain. Jadi dari sini kita bisa lihat clear di zaman sekarang ini orientasinya adalah teknologi, dan teknologi itu orientasinya adalah digital. Segala sesuatu yang mencakup digital tadi akan membantu kita dalam berbagai sektor kehidupan, baik itu kita sebagai penata layanan operasional maupun di bagian tugas sebagai administrasi. Jadi digitalisasi itu sangat penting perkembangannya saat ini untuk kebutuhan memudahkan kita dalam berbagai sektor atau dalam berbagai hal, sehingga di sini jawaban yang benar adalah mengusulkan penggunaan sistem pelaporan berbasis digital. Karena dengan digitalisasi itu proses akan lebih cepat, akurat, dan dapat meminimalisir kesalahan yang bisa terjadi serta meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan operasional. Jadi ini ya jawabannya. Seorang staf operasional sering mengajukan izin, sering mengajukan izin mendadak tanpa alasan yang jelas, sehingga mengganggu distribusi tugas. Langkah apa yang paling tepat untuk mengatasi situasi ini? Jadi kalau kita ada melihat kondisi seperti ini selaku orang yang bertugas di bagian penata layanan operasional, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah A, mengadakan diskusi untuk memahami situasi staf dan menyelesaikan masalah, kemudian B, menambah staf sementara untuk mengisi kekosongan, yang C, memberikan peringatan keras pada staf tersebut, yang D, meminta staf lain untuk mengambil alih tugas, yang E, melaporkan langsung ke atas. Nah, jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, persoalannya ada di bagian staf operasional sering mengajukan izin, kemudian yang kedua ada di bagian mengganggu distribusi tugas. Jadi soal ini menginginkan kita mengatasi problem ini secara berimbang. Jadi masalah tentang stafnya selesai atau dapat dibereskan, juga masalah dengan kegiatan baik itu di sini distribusi tugas tadi tidak terganggu gitu ya. Jadi kita lihat di pilihan A, mengadakan diskusi untuk memahami situasi staf dan menyelesaikan masalah. Itu yang A. Yang B, menambah staf sementara untuk mengisi kekosongan. Jadi di sini problem yang diutamakan itu untuk penyelesaian distribusi tugas tadi supaya tidak terganggu, jelas kurang. Kemudian C, memberikan peringatan keras pada staf tersebut. Ini hanya di bagian A, di bagian pertama, jelas juga kurang. Bagian D, meminta staf lain. Ini juga sama, persoalan di bagian mengganggu distribusi tugas tadi. Kemudian yang E, melaporkan ke atasan. Ini tidak ada langkah konkretnya, sehingga jawaban yang kita pilih adalah opsi A. Jadi dengan melalui opsi A tadi, kita dapat menemukan solusi yang tepat. Tidak hanya persoalan kehadiran staf tersebut yang kita selesaikan, tapi juga bagaimana kondisi kerja itu bisa berjalan lancar, bisa berjalan kondusif sebagaimana mestinya, gitu ya. Jadi untuk soal kali ini jawabannya adalah A.
Dalam rangka meningkatkan keamanan data operasional, Anda diharuskan mengikuti Permen Komunikasi Kominfo, ini dia Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Langkah apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jadi urgensinya, urusannya yaitu tentang meningkatkan keamanan data operasional. Nah, jadi tentu kita sesuaikan dengan pilihan jawaban yang tersedia itu yang mana yang orientasinya untuk meningkatkan keamanan data operasional. Apakah A, membuat peraturan internal tanpa merujuk pada aturan menteri? Nah, ini udah jelas salah ya. Tanpa merujuk, ini jelas salah. Kemudian yang B, itu meminta semua staf untuk menandatangani persetujuan perlindungan data. Itu yang opsi. Jadi dia hanya berupa meminta semua staf untuk menandatangani persetujuan perlindungan data. Kita belum tahu langkah konkretnya. Kemudian C, mengimplementasikan standar keamanan data sesuai dengan peraturan berlaku, bisa. Kemudian D, membatasi akses data hanya untuk manajer. Mungkin bisa, tetapi juga tidak seefisien ataupun cakupannya masih sedikit ataupun tidak terlalu luas, sempit cakupannya ya. Masih sangat sempit ini. Yang D. Kemudian E, mengabaikan jelas bukan. Maka opsi jawabannya ataupun yang benar kita pilih itu yang C, mengimplementasikan standar keamanan data sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini kenapa? Karena peraturan yang berlaku itu disusun untuk ataupun berkesinambungan dengan berbagai macam kondisi yang memang sudah disesuaikan, baik itu terkait aturan hukum yang lain gitu kan, regulasinya dengan berkesinambungan dengan peraturan yang lain, juga tentunya dengan berbagai sektor lain yang memang sudah dipertimbangkan secara menyeluruh. Jadi langkah terbaiknya adalah mengimplementasikan standar keamanan data sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, kita lanjutkan. Anda sedang mengelola proyek operasional yang memiliki tenggat waktu ketat. Namun Anda baru saja mengetahui bahwa terjadi keterlambatan dalam pengiriman bahan baku karena masalah vendor. Nah, ini jadi ada keterlambatan karena masalah vendor ya. Ada keterlambatan karena masalah vendor. Apa langkah terbaik yang akan Anda ambil ya? Nah, cuman di sini catatannya bahwa proyek operasional yang memiliki tenggat waktu yang ketat itu yang memang diinformasikan di soal. Nah, maka langkahnya gimana? Apakah A, mengganti vendor secara mendadak? Tentu ini bukan pilihan yang tepat, mengganti vendor secara mendadak. Sementara kondisi tidak memungkinkan untuk itu kan. Jadi ini kita buang, kita eliminasi. Nah, jadi mengganti vendor secara mendadak bukan solusinya. Kemudian B, meminta staf bekerja lembur, ini juga bukan solusinya. Kemudian yang berikutnya apa kira-kira? Membeli bahan baku di tempat lain meskipun lebih mahal, ini juga bukan solusinya. Jadi kita cari yang efektif. Jika tersedia yang efektif, jangan ambil yang ini. Nah, maka salah satu langkah untuk menjawab soal seperti ini, kita usahakan utuh membacanya, utuh mengetahui pilihannya keseluruhan, baru lakukan eliminasi seperti ini untuk memudahkan kita. Yang D, mengurangi kualitas pekerjaan. Nah, ini jelas bukan. Maka yang terakhir itu opsi E, menyusun ulang jadwal proyek dan menginformasikan penundaan kepada klien. Ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita harus profesional, kita harus transparan, juga untuk memberi kesempatan bagi semua pihak untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi ini. Baik, soal berikutnya, setelah mengikuti pelatihan pelayanan publik, Anda mendapat ide untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kantor. Nah, jadi kita punya ide. Kemudian, namun perubahan ini memerlukan persetujuan dari atasan, serta koordinasi lintas departemen. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan itu apa gitu ya? Apakah A, mengimplementasikan ide tersebut tanpa menunggu persetujuan? Jadi kita garis bawahi yang menjadi kekurangan atau minus dari kalimat itu yang menjadikan dia cacat atau kurang poinnya. Jadi di sini tanpa menunggu persetujuan. Nah, ini mengurangi poinnya. Yang B,
itu adalah menyusun proposal perubahan lengkap dengan data pendukung. Oke. Yang C meminta rekan kerja mendukung perubahan ini, langsung kata mendukung. Nah, ya kan? Kemudian yang D menguji cobakan ide pada satu divisi saja. Jadi sementara di sini ada kata tadi koordinasi harus dilakukan antar lintas ya. Koordinasi itu lintas departemen. Jadi tak bisa di satu divisi saja, walaupun sifatnya hanya trial atau uji coba. Nah, kemudian menginformasi perubahan hanya pada atasan. Ini jelas juga bukan opsi yang bisa benar atau bisa cocok untuk dipilih, yaitu tinggal pilihan yang bisa tepat untuk dipilih, yaitu opsi B, menyusun proposal. Nah, jadi menyusun proposal untuk perubahan lengkap dengan data pendukung ini jelas langkah yang utama yang harus kita laksanakan. Jadi nggak bisa semerta-merta hanya udah langsung dikerjakan, langsung diterapkan, atau dibuat dulu trialnya dan seterusnya. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Harus tetap sesuai dengan langkah-langkah yang memang formal yang harus dilakukan. Jadi menyusun laporan perubahan lengkap dengan data pendukung ini akan memberikan dampak berupa gambaran yang bisa lebih jelas kepada pihak-pihak yang mungkin kita butuhkan persetujuannya, seperti atasan dan seterusnya, serta departemen-departemen terkait yang dapat bisa mengambil keputusan untuk menyesuaikan atau untuk mempertimbangkan perubahan tersebut. Jadi melalui data yang disajikan dalam bentuk proposal tadi akan memudahkan dalam eksekusi atau memudahkan dalam pertimbangan ide yang kita ajukan tersebut. Kita lanjutkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang, nah jadi ini peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan barang milik negara. Maka kita harus memastikan bahwa inventaris kantor tercatat dan terkelola dengan baik. Langkah utama yang kita lakukan seperti apa? Nah, jadi pertanyaannya jelas mengacu pada peraturan Menteri Keuangan. Maka di sini pengelolaan barang milik negara itu harus seperti apa langkah dan tahapannya. Tentu kita lihat di sini ada pilihan A, melakukan pengecekan inventaris secara acak. Jadi tidak tepat ya, secara acak itu tidak tepat. Nah, ini membuat kelemahannya di sini. Kemudian menyusun laporan aset bulanan. Nah, ini bisa tetapi tidak sepenuhnya di situ. Kita lihat yang lain di C, itu memastikan semua barang terdaftar dalam inventaris. Kemudian yang akurat. Kemudian D, membatasi akses barang inventaris hanya kepada manajer. Nah, ini mirip seperti soal yang sebelumnya, batasi hanya kepada manajer, ini jelas tidak tepat. Kemudian misalkan barang pribadi dari barang inventaris kantor, ini keharusan tetapi juga ini kurang tepat. Maka yang paling pas di sini adalah memastikan semua barang terdaftar dalam sistem inventaris yang akurat. Hal ini bertujuan untuk pengelolaan aset yang maksimal dan dapat memastikan kepatuhan kita terhadap peraturan yang berlaku. Jadi dengan cara melakukan inventaris yang akurat, yang tepat dalam suatu sistem inventaris, maka ini akan memudahkan kita dalam hal pengelolaan aset dan juga wujud kepatuhan kita terhadap bentuk peraturan yang memang berlaku atau dikeluarkan oleh pemerintah. Kita lanjutkan, seorang kolega memiliki kesulitan dalam memahami sistem baru yang diterapkan di kantor untuk meningkatkan layanan operasional. Nah, jadi dia kesulitan ya. Jadi dia kesulitan untuk memahami sistem yang baru. Nah, jadi kesulitan untuk memahami sistem baru diterapkan di kantor. Untuk meningkatkan layanan operasional, maka sebaiknya apa yang kita lakukan untuk membantu. Jadi langkah kita apa untuk membantunya. Nah, jadi di sini ada opsi A, memberikan panduan tertulis tentang penggunaan sistem baru, itu A. Kemudian B, meminta kolega untuk mengikuti pelatihan lanjutan. Yang C, menawarkan bantuan dalam bentuk pelatihan singkat dan pendampingan. Kemudian D, mengganti kolega dengan staf lain yang lebih memahami, kemudian mengabaikan dan meminta dia beradaptasi sendiri. Jadi yang jelas tidak tepat atau ada minusnya atau ada kekurangannya ini E, kemudian D. Ini jelas ya.
masa langsung diganti ataupun juga diabaikan. Itu pilihan yang buruk untuk soal yang mengajukan atau soal yang diajukan itu berupa Anda lakukan untuk membantu. Nah, ya kan? Jadi bantuan maksimalnya seperti apa? Nah, itu yang diuji di soal kali ini, bantuan maksimalnya. Maka di sini yang kita lihat bantuan maksimal itu ada pada pilihan C. Karena ada kata dalam bentuk pelatihan singkat dan pendampingan, jadi dampingi. Gitu ya. Jadi kalau A memberikan panduan tertulis, jadi kita buat tertulis. Nah, ini seperti itu ya, sistemnya, caranya, langkahnya gitu ya. Ataupun mungkin peraturan tuh kita print, kita cetak seperti itu saja langsung kita berikan. Nah, yang B kita minta untuk mengikuti pelatihan. Ini ada pelatihan, kita langsung minta saja seperti itu. Jadi bantuan yang real itu ada di pilihan C. Kenapa? Karena ini selain memang menunjukkan kita untuk membantu, juga untuk mendorong suasana kerja yang sifatnya tadi kolaboratif. Jadi secara bersama-sama tadi bisa menciptakan suatu lingkup kerja yang maksimal. Baik, kali ini kita ada soal Anda sedang mengatur pengiriman barang operasional yang harus diterima tepat waktu. Namun perusahaan pengiriman memberitahu bahwa terjadi keterlambatan. Langkah yang paling tepat untuk kita ambil apa gitu ya? Apakah A mengubah rencana dan meminta barang dikirim secara terpisah ya? Kemudian yang B menunda pekerjaan sampai barang tiba. Kemudian yang C meminta perusahaan pengiriman mempercepat proses pengiriman. Kemudian yang D mengomunikasikan keterlambatan ini dan menyusun ulang jadwal operasional. Yang E mencari perusahaan pengiriman lain untuk mempercepat pengiriman. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini yang A, B, C, D, E itu hampir semua langkah yang mereka tempuh itu yaitu mengganti ketentuan jadwal tadi, mengubah ketentuan jadwal tadi. Tetapi di sini kita melihat yang melakukan penyesuaian terhadap itu secara efektif. Maka di sini langsung kita temukan yang paling tepat atau yang paling cocok, yang baik itu efisien, realistis, kemudian juga dapat memang bisa diambil, yaitu mengkomunikasikan keterlambatan ini dan menyusun ulang jadwal operasional, yaitu pilihan D. Hal ini kita ambil karena apa? Karena opsi D ini tadi saya bilang bahwa ini realistis dan memberikan kesempatan untuk menjaga kejelasan dan transparansi terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik itu perusahaan pengiriman maupun dari sisi kitanya serta dari sisi yang menerima nantinya. Nah, jadi untuk soal kali ini jawabannya opsinya D. Kita lanjut, sebagai bagian dari peningkatan keamanan nasional, Anda harus menyesuaikan sistem keamanan data sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 71 tahun 2019. Nah, jadi langkahnya apa yang menjadi prioritas, apa yang seharusnya menjadi prioritas Anda. Jadi di sini teman-teman bisa lihat prioritasnya apa. Apakah A mengimplementasikan bagaimana enkripsi data sesuai standar keamanan yang berlaku, itu opsi A. Kemudian opsi B menghapus data yang tidak penting dari sistem. Kemudian C membatasi akses ke sistem data hanya kepada staf senior. Kemudian D meminta staf menyimpan data dalam perangkat mereka. Kemudian E membuat salinan fisik dari semua data digital. Jelas yang tidak efektif dan tidak efisien itu yang E. Kemudian menghapus data yang tidak penting dari sistem ini tidak boleh. Jadi kita harus periksa ulang, betul-betul kita periksa ulang bagaimana langkah terhadap untuk keamanan tadi, bukan menghapus data yang tidak penting dari sistem ya. Nah, seperti itu. Ini bukan terkait efisiensi penyimpanan, tetapi tentang keamanan. Maka di sini yang menyangkut keamanan itu ada beberapa di sini. Kalau teman-teman perhatikan, ini mengimplementasikan enkripsi data sesuai dengan standar keamanan yang berlaku, ini dia A. Kemudian bagian C tadi membatasi akses ke sistem data, ya kan? Ini juga bagian dari keamanan tentunya. Dan ini menyimpan staf untuk menyimpan dalam perangkat. Ini memang
terlihat seperti keamanan tetapi tidak boleh dilakukan kepada perangkat. Jadi kita punya data disimpan di perangkat orang masing-masing, ini jelas tidak dapat dipilih. Nah, maka jawaban yang tepat adalah opsi A, mengimplementasikan enkripsi data sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Nah, ini kita buat untuk apa? Agar data itu terlindungi. Nah, dan juga mengikuti dengan standar keamanan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan sistem elektronik. Kita lanjutkan. Dalam penyusunan anggaran layanan operasional, Anda dihadapkan pada keterbatasan dana yang mempengaruhi beberapa program penting. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Apakah A, mengurangi alokasi dana untuk program yang kurang mendesak? Nah, ini kita catat program yang kurang mendesak yang kita garis bawahi. Kemudian B, menunda semua program sampai ada tambahan dana. Kemudian meminjam dana dari anggaran lainnya, melanjutkan program dengan meminimalkan pengeluaran. Kemudian E, mengajukan tambahan dana. Nah, yang mana ini kira-kira yang paling tepat untuk soal kita kali ini? Maka di sini kita ambil yang paling tepat langkahnya, yaitu opsi yang benar, mengurangi alokasi dana untuk program yang kurang mendesak, atau di opsi A. Nah, jadi ini lebih baik daripada yang lain karena tadi terkait dengan skala prioritas kita. Jadi dengan cara mengurangi program yang tidak terlalu mendesak tadi, nah maka ini efektif untuk mengelola keterbatasan dana. Apapun yang konsepnya terbatas berupa sumber daya, termasuk juga pendanaan, itu harus dilakukan secara efektif melalui skala prioritas tadi, sehingga program yang lebih utama, lebih prioritas itu dapat didahulukan dan tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lanjutkan. Setelah evaluasi, ada aja evaluasi layanan operasional, jadi ada evaluasi layanan operasional. Kemudian di sini disebutkan, ditemukan bahwa beberapa bagian masih menggunakan prosedur lama yang memakan waktu. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda ambil? Maka langkah terbaiknya apa? Apakah A, menyetujui prosedur lama sambil mencari solusi? Jadi kita setujui dulu yang lama sambil mencari solusi. Ini kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi di sini tidak tepat untuk kita ambil opsi yang A ini, menyetujui prosedur lama sambil mencari solusi. Jadi kenapa A ini tidak tepat? Nah, jadi kita harus bisa memperhatikan opsi-opsi lainnya secara utuh. Dalam kita menjawab soal itu secara utuh itu harus diperhatikan. Kenapa? Ketika soal menyajikan pilihan-pilihan itu, maka kita harus bisa mengurutkan pilihan itu, ini lebih baik dari yang lain. Jadi A ini bukan tidak tepat, enggak. Di satu sisi, di satu kondisi bisa diterapkan. Tetapi sekali lagi kita mencari yang paling tepat sesuai dengan opsi yang disediakan. Nah, yang B, mengganti prosedur lama yang lebih efisien tanpa persetujuan atasan. Nah, ini catatan ya, tanpa persetujuan atasan. Ini menyebabkan dia di sini ada kurang poinnya. Kemudian yang C, mengusulkan perubahan prosedur secara bertahap, bagus. D, menunda pergantian prosedur sampai waktu yang lebih tepat, juga bisa. Yang E, mengabaikan dan meminta staf untuk bekerja lebih cepat. Maka yang paling tepat adalah mengusulkan prosedur secara bertahap. Jadi ketika kita ajukan ini, maka perubahan itu akan terjadi secara bertahap, tidak sekaligus. Yang D, menunda, tapi mungkin perubahan tersebut dilakukan secara keseluruhan, tidak secara satu persatu ataupun bertahap tadi, yang mungkin akan tidak lebih baik daripada melakukan perubahan itu secara bertahap di opsi C tadi. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Nah, ini ada soal yang seperti ini. Dokumen-dokumen operasional harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi mengenai penyusunan, jadi catatannya mengenai penyusunan. Jadi ini harus kita garis bawahi ya, harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini harus kita garis bawahi. Nah, maka langkahnya apa? Langkah pertama ya, sekali lagi langkah pertama. A, menyusun dokumen sesuai format yang diinginkan.
B. Mengikuti pelatihan tata naskah dinas. C. Memastikan semua dokumen sesuai dengan ketentuan. Yang D. Membuat dokumen sendiri tanpa mengikuti format. E. Menugaskan staf lain untuk menyusun dokumen. Maka di sini clear, jelas, dan udah bisa langsung kita pilih, yaitu memastikan semua dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas. Nah, jadi tidak hanya sekedar kalau kita perhatikan ini sesuai dengan format yang diinginkan, tidak sekedar itu, tidak juga mengikuti pelatihan kan gitu. Jadi yang C ini sudah mencakup yang B gitu ya. Yang D membuat dokumen sendiri tanpa ini juga mengikuti format, kemudian menugaskan staf lain. Nah, ini juga bukan pilihan yang tepat. Sehingga jawaban yang sesuai adalah opsi C, memastikan semua dokumen sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas. Nah, demikian kali ini untuk pembahasan soal kita kali ini. Teman-teman bisa kembali saya ingatkan untuk memfollow kami di sosial media kami di TikTok ataupun Instagram di @rumah.cerdas.tbalai atau Facebook di @rumah.cerdas.tanjungbalai, di YouTube kami di @bimbingan belajar rumah cerdas Tanjung Balai, atau di YouTube CEO kami di @abdillah_fauzan. Nah, jadi bisa di follow atau diikuti di situ. Serta bagi teman-teman yang ingin mendapatkan soal, kisi-kisi paket soal berupa pembahasan, soal dan pembahasan sebagaimana di video seperti ini, teman-teman bisa memesannya melalui kontak kami di 0852 7004 6434, atau bagi teman-teman yang ingin mengikuti bimbel secara daring, informasinya juga bisa melalui kontak kami tersebut. Nah, untuk teknis sekali lagi kami informasikan itu sesuai dengan dapat di request atau dipesan sesuai dengan yang diikuti atau yang dilamar, baik itu operator, layanan operasional, penata layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, pengelola layanan operasional, tenaga kesehatan, administrator kesehatan, perawat, bidan, apoteker, dokter umum, juga di bagian guru untuk seluruh bidang studi itu bisa request, bisa pesan sesuai dengan lowongan atau lamaran ataupun yang seleksi yang diikuti. Demikian dulu dari kami. Ikuti video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.